Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi Pakar Bola, mengomentari sepak bola dengan kesoktahuan. Ingat ya, mengomentari sepak bola dengan kesoktahuan. Jadi kalau lu bahas teknik atau hal-hal yang serius, bukan di sini tempatnya. Kita tempat senang-senang, kita tempat happy-happy, kita tempat nyantai, ya. Dan sekali lagi gue mau ngucapin terima kasih buat lo yang udah subscribe, like, dan komen, yang udah stay nonton video gue, video manapun. Terima kasih udah ngikutin Instagram gue, udah dengerin podcast gue, follow Twitter gue. Terima kasih ya. Jadi hari ini karena match La Liga sudah berakhir, musim di La Liga juga udah berakhir, gue akan mengulas, merekap pertandingan La Liga dan La Liga musim ini seperti apa, dan seperti apa juga La Liga yang akan datang. Nah, jadi ada Madrid yang drama, Real Madrid, Atletico, dan Barcelona. Sevilla juga ikut-ikut nih. Dan udah ada juga beberapa tim yang didegradasi. Ya jangan sedih, mungkin ada fans yang nonton, tetap semangat. Kita kemana dulu ya, yang enak ya. Barcelona dapat Copa del Rey. Messi El Pichichi. Braithwaite ngangkat piala Copa del Rey. Atletico Madrid dapat La Liga. Suarez ngangkat piala La Liga. Ada yang nggak ngangkat ya? Ada yang nggak dapat ya? Oh, dia ke champion ya? Yang itu ke champion tuh, yang putih, tapi kalah. Gimana sih, di La Liga aja yang saingannya cuma Barca, Atletico, dia nggak dapat. Di Copa del Rey kalah sama peringkat 3. Bisa-bisanya peringkat 3 kalah sama divisi 3. Terus bisa-bisanya mau ke Liga Champion. Di mana ya logikanya? Logikanya di mana ya? Nggak apa-apa lah ya. Kita langsung bahas 3 besar aja dah. Menurut gua, La Liga musim ini itu seru. Tapi serunya kenapa? Gara-gara Barcelona sama Real Madrid lagi menurun. Yaitu gue gak tahu lu setuju apa enggak. Menurut gue begitu. Ini ada juga faktor keberuntungan dari Atletico Madrid. Ya, ketika Barcelona dan Real Madrid turun, Atletico di awal-awal sempat merajai, sempat jauh belasan poin. Gue ngerasa udah juara dengan poin yang jauh ya. Ternyata Atletico pun tetap kendor. Ya, ini nggak lepas dari penampilan buruk Real Madrid dan Barcelona. Akhirnya Atletico juara, berarti ada faktor keberuntungan dikit. Walaupun drama-drama yang terjadi itu luar biasa sampai di akhir-akhir pertandingan. Kalau kita melenceng dikit ya, banyak pemain yang dibuang di Atletico Madrid dan ngangkat piala. Ada Trippier ya dari Hotspur, ada Llorente dari Madrid ya, yang kecil, Llorente yang kecil. Ada Luis Suarez. Itu pemain-pemain yang dibuang. Kenapa Atletico Madrid bisa juara? Karena orang-orang yang terzolimi, orang-orang yang tersakiti itu doanya diijabah, bro. Jadi selain dia berdoa, ikhtiarnya juga kuat. Makanya gue salut, gue juga terharu ketika Suarez nangis. Ketika Suarez angkat di sorak-sorak, itu emosional banget menurut gue. Kayak memang kesalahan Barcelona ngelepas Suarez gitu kan. Menurut gua ada nggak kemasuk akalan di Barcelona. Katanya Barcelona, Suarez udah terlalu tua untuk usianya bermain di level tertinggi. Tapi dia ngangkat Aguero. Gue juga bingung sama Barcelona. Gue sebagai fans Barca sih gak apa-apa ngelihat Suarez ngangkat piala, ngelihat Suarez yang menjadi penentu kemenangan Atletico karena dia yang golin waktu pertandingan terakhir lawan Valladolid. Gue nggak apa-apa banget gitu. Suarez juga bilang, saya terharu dengan klub ini ya, Barcelona membuang saya, sudah nggak percaya lagi dengan saya. Tapi tim ini, Atletico Madrid, menaruh kepercayaan kepada saya dan saya sangat merasa dihargai. Itu gokil sih. Gua nggak benci Suarez mau main kayak gimana, perlakuan dia ke Barcelona kayak gimana, enggak. Suarez tetap di gua El Pistolero, pistol dari segala striker. Suarez tetap the best. Kenapa Atletico Madrid bisa juara? Atletico Madrid dari antara Barca dan Real Madrid itu tim yang jarang konflik. Kalau lu perhatiin, gimana Barcelona awal-awal musim ya, presiden baru, gonjang-ganjing, Messi dikabarkan main udah setengah hati. Itu konflik internalnya banyak, terlalu bergulir sehingga konsentrasi pecah. Real Madrid terakhir tentang European Super League, sebelum-sebelumnya dia ada konflik, nggak bisa beli pemain, dia nggak belanja pemain, ada pemain yang kena COVID. Atletico aja nih yang anteng nih.
Itu menunjukkan bahwa kayak ya udah nih yang konsisten, yang rapih, yang baik akan jadi juara gitu. Tapi sekarang Atletico Madrid, dulu ada pepatah yang bilang juara kadang bukan yang terbaik, tapi juara orang yang tahu gimana caranya jadi juara. Tapi sekarang Atletico Madrid itu juara gara-gara yang lainnya jelek gitu kan. Jadi ya itulah yang bikin seru La Liga lah ya. Kalau kita bahas Real Madrid sekarang, siap-siap deh bahas Real Madrid. Real Madrid, terima kasih partisipasinya ya di La Liga. Copa del Rey nggak dapet, ya La Liga nggak dapet. Terus katanya malah ngincer UCL. Loh, La Liga aja yang saingannya dikit nggak dapet. Copa del Rey aja ya, yang sama divisi 3 kalah. Gimana bisa menang di Liga Champion Madrid? Ngatain tim lain badut di Liga Champion, ngatain tim lain badut di La Liga. Dia di Copa del Rey badut, di La Liga badut, di Liga Champion juga badut. Jadi bukan Real Madrid, Real badut. Aduh gimana sih ya. Julukannya berubah-ubah awal, Los Merengue. Los Merengues katanya gue nggak tahu lah, gue lupa sejarahnya. Kemarin dikit Los Galacticos. Karena apa? Galaksi, semua pemain bintang diambil sama Real Madrid. Harusnya kalau setiap zaman Real Madrid berubah, nama julukan Real Madrid sekarang bukan Los Galacticos lagi, tapi Los Terminos, yaitu Los Terminal. Karena apa? Di terminal banyak bis parkir. Tapi gue rasa ya, ini yang dislike pasti fans Real Madrid. Gue nggak tahu nih, fans Real Madrid sekarang udah bangun apa belum? Ya, udah bangun. Harusnya gue nanya, bisa tidur gak nih fans Real Madrid ya? Real Madrid, klub sebagus itu gak juara. Bisa tidur gak? Kalau bisa tidur, gue mau nanya, gimana sih caranya tidur nyenyak fans Madrid? Kalau Madridnya gak juara, gimana ya caranya tidur nyenyak? Atau jangan-jangan tidur terus gak bangun-bangun kali sampai Madrid dibelain wasit lagi. Ya. Gue udah yakin Madrid pasti menang lawan Villarreal. Masalahnya nih, bisa gak nih Atletico menang nih lawan Valladolid? Madrid pasti menang, gokil. Tapi gak juara. Gak ada juara, gak ada gelar apa-apa. Gimana ya? Apa-apalah, terima kasih partisipasinya Real Madrid ya. Terima kasih. Katanya bilang, orang-orang pada bilang gini, lu gimana sih yang juara Real Madrid? Kenapa yang juara Atletico Madrid? Kenapa lu yang seneng? Lah, kita sebagai orang yang pengen sukses, kalau ada orang yang sukses, kita ucapkan selamat. Makanya kita ucapin selamat ke Atletico Madrid, ya. Kita ucapin mampus ke Madrid. Ya ampun, Barcelona lagi angin-anginan aja. Tetap nggak bisa bersaing Real Madrid walaupun di atas. Atletico Madrid ada Suarez doang, ada Trippier, ada siapapun nggak bisa dikalahin. Padahal emang kebangetan ketika Atletico Madrid udah di atas, bedanya 11 poin, itu udah kekejar selisih tipis, itu udah bangetan. Tapi ya takdir mengatakan bahwa Atletico harus juara. Ya, semoga tahun depan lebih seru lagi. Sekarang kita balik ke Barcelona. Gue gak nonton Barcelona, yang gue tonton Atletico sama Real Madrid. Kalau ada yang bilang, lu ngapain sih Barcelona rela-rela malam-malam tidur fansnya demi ngelihat Atletico juara? Lah emang gue mau ngeliat Atletico juara. Ada Suarez. Jangan takut dikatain kardus. Selamat Atletico juara, ya. Ayo kita ke Barcelona. Barcelona memang dari awal musim udah canggung, udah kayak angin-anginan. Barcelona ada konflik internal, konflik presiden, konflik agensi, transfer pemain yang aneh-aneh. Emang susah buat juara. Tapi yang gue sayangkan dari Barcelona adalah ketika Barcelona yang melawan tim yang harusnya menang, dia nggak menang. Bedanya 4 terakhir tuh sebelum kalah sama Granada. Barcelona menang lawan Cadiz. Lawan Cadiz menang 2 kali. Lawan Granada menang 3 aja nih dia menang. Dia menang La Liga. Tapi dia nggak bisa manfaatin itu, nggak apa-apa lah. Orang kalau misalkan bilang Koeman out, dibilang kardus. Aduh. Emang kita harus ngikutin orang yang ngatain kardus? Enggak juga, santai aja. Kan? Kita suka sama Barcelona dengan cara kita masing-masing. Kenapa gua harus ngikutin elu? Kita dikatain kardus kagak apa-apa. Enggak apa-apa.
Orang bilang lu kalau minta Koeman out berarti nggak percaya proses. Gue percaya sama yang namanya proses, tapi gue nggak percaya orangnya. Gimana gue percaya sama proses yang dibuat orang tersebut kalau kitanya aja udah nggak percaya sama orangnya. Jadi beda, tolong dibedain di situ. Kalau misalkan ada pengganti Koeman yang oke, silakan diganti Koeman. Gue masih tetap Koeman out. Yang transfer baru-baru ini Aguero kayaknya akan gabung ke Barcelona. Itu gue juga sebenarnya nggak ngerti ya. Walaupun upaya buat penyelamatan nyari orang yang bisa nandemin Messi, tapi lu gimana ya logikanya? Lu buang Suarez di usia 32 apa 33 ya? 32 dengan alasan Suarez udah tua, nggak bisa main lagi di level tertinggi. Tapi lu ngambil Aguero yang udah jelas-jelas umurnya 33 yang cadangan di City. Itu gimana ya? Nggak apa-apa lah, kita lihat aja lah ya. Gue udah bingung kayak gimana. Yang penting kita tidur nyenyak. Ya, Barcelona berhasil Copa del Rey ya. Kita tunggu Piala Raja nanti lawan Atletico. Berarti kan Madrid berpartisipasi lawan ikut Super Cup aja. Kita lihat Barcelona udah bebenah, Barcelona udah berubah. Dan kita juga mudah-mudahan ya La Liga seru. La Liga ini sebenarnya memang lagi seru. Cuma kalah marketing aja sama Liga Inggris sama liga-liga yang lain. Kayak gue rasa gitu aja lah ya. Sekali lagi selamat buat Real Madrid mulu. Selamat buat Real Madrid udah nggak dapat apa-apa ya. Buat Atletico Madrid udah juara La Liga, buat Barcelona udah juara Copa del Rey. Sama satu lagi nih, gue mau klarifikasi ya. Kalau lu kenal gue, emang gue orang suka nyenggol-nyenggol, gue suka nyerang-nyerang. Bahkan emang itu niat gue, maksud gue ya gue sengaja nyenggol gitu. Gue mau tahu lu segimana gitu kan. Kadang gue melakukan konten ya dengan sukarela, sesuka hati gue ya. Kalau disuruh minta maaf gue nggak mau gitu kan. Karena ini ya udah, kenapa gue harus minta maaf. Tapi kemarin kalau lu nonton di DPI, Dewan Pandit Indonesia, ini ada akun yang gue sebut ya, itu refleks murni kesalahan gue. Gue bilang Messi udah males-malesan. Ketika ditanya sama Coach Justin, lu tahu dari mana Messi males-malesan? Gue bilang dari akun Instagram Barkastuf. Nah, dan itu murni kesalahan gue. Untuk kali ini gue maksudnya apa ya? Ya lu jarang lah lihat gue minta maaf lah. Karena gue yakin Barkastuf ini gue gak pernah senggol. Dia orang yang baik-baik aja. Dia bener-bener yang media yang ngasih info tentang Barcelona gitu. Kenapa gue ngomong Barkastuf? Barkastuf itu media atau Instagram atau info-info yang sering gue tonton, sering gue lihat dan gue serap infonya. Walaupun gue gak follow. Tapi di situ gue salah sebut. Gue baca itu dari akun Instagramnya Barcelona yang official, yang mengatakan kalau Messi udah gak mau latihan, Messi udah gak datang latihan. Secara teknikal Messi udah gak bisa latihan dan Messi gak mau main sama Eibar. Gue menganggap kalau Messi udah males-malesan. Nah, ketika gue bilang itu, ditanya sama Coach Justin, lu dapat info dari mana? Gue bilang di Barkastuf. Itu yang ada di otak gue, yang udah terlempar. Padahal Barkastuf gak ada berita kayak gitu. Sehingga orang-orang yang tersulut, orang-orang yang menganggap Coach Justin dewa, itu menganggap kalau Barkastuf dia memberikan info yang salah. Padahal itu salahnya dari mulut gue. Karena gue sering baca Barkastuf, tapi sesekali gue baca dari Barcelona yang official. Karena yang ada di otak gue adalah Barkastuf, gue ucapkan Barkastuf. Jadi buat Barkastuf gue minta maaf. Terus kasih info-info yang seru, menarik ya, info-info yang A1 yang gak dimilikin oleh media-media lain ya. Jadi itu murni kesalahan gua. Tapi untuk Barkastuf dibilang Coach Justin sampah, itu udah bukan urusan gua. Nah itu gimana nanggepnya lah. Lu tahu bercandaan kita, lu tahu bercandaan Coach Justin. Jadi gua gak ada masalah, gua gak cari gara-gara, gua gak nggak negatif ke Barkastuf. Karena Barkastuf itu adalah media yang gua baca. Oke? Sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di channel YouTube Afif Safi Pakar Bola mengomentari sepak bola dengan Kostawan. Mau La Liga. Terima kasih jersey ini dari Reds Ale, teman-teman gua fans Liverpool. Dikasih, harganya lumayan, original, bahannya enak dipakai dan mengingatkan gua kepada Barcelona yang dikalahin 4-0 di Anfield. Mantap.